Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih dan terus senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat diberikan usia, kesempatan untuk kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika seseorang itu kembali kepada Allah, kesempatan dia untuk menambah amalannya terputus. Oleh karenanya Nabi SAW suatu ketika mengingatkan kepada kita sebuah wasiat yang sangat penting, yang apabila seseorang menghayati dan merenungi wasiat tersebut, maka seakan-akan dia tidak berada dalam kehidupan dunia ini. Artinya sepenuhnya mempersiapkan kehidupan akhirat. Karena Nabi SAW berpesan, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang yang asing atau orang yang menyeberangi jalanan atau sebagai seorang musafir. Maka kalau orang betul-betul merenungkan apa yang diwasiatkan oleh Nabi SAW ini, dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Artinya setiap saat dia waspada. Karena kita tahu bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Dan setiap yang bernyawa pasti dia akan menemui Rabbnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita sering lalai dari mengingat kematian karena lebih sering dikuasai oleh angan-angan. Kita sudah berpikir di sore hari, besok hari aku akan melakukan ini. Besok hari akan bermain, berbelanja, bepergian, dan seterusnya. Maka
Nabi SAW mengingatkan kita untuk memperbanyak mengingat segala yang dapat menghancurkan berbagai macam kenikmatan dunia. Aktsiru dzikra hadhimil ladzat ay al-maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Penghancur segala bentuk-bentuk kenikmatan apapun yang dia rasakan. Maka pelajaran yang ke-18 ini adalah terkait dengan menyiapkan jenazah. Ini pelajaran yang terakhir. Ya, barangkali sebagai isyarat juga ya apa yang akan dibawa oleh seorang muslim ketika telah meninggal dunia dan bagaimana sikap muslim lainnya kepadanya. Maka Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah menjelaskan bahwasanya ad-darsus tsamin al-ashar, ad-darsus tsamin ashar, pelajaran yang ke-18, tajhiz al-mayyit was-salat alaihi wa dafnih. Tajhizul mayyiti was-salatu alaihi wa dafnuhu. Terkait tentang menyiapkan jenazah, mensolatinya dan memakamkannya. Iya. Maka apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Umar dari perkataan Nabi wasiat yang mulia tadi yang sudah kita bacakan bahwasanya kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Ya. Apabila engkau berada di sore hari, jangan kau menanti masuknya waktu pagi. Atau sebaliknya wa idza asbahta fala tantadhiril masa, engkau berada di pagi hari jangan nunggu sore hari. Ya, artinya kematian itu sangat dekat. Jadikan kematian berada di pelupuk mata kita. Sehingga itu menjadikan kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa menggunakan kesehatan kita mumpung masih sehat. Ya, bisa menggunakan waktu hidup kita mumpung masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa menambah kebaikan kita, menambah amal soleh kita. Karena orang-orang kafir ketika datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, penyesalanlah yang dia ucapkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Bahwasanya apabila datang kepada salah seorang di antara mereka tiba ajal kematiannya, dia memohon kepada Allah tabaraka wa taala untuk dikembalikan ya ke dunia ini. Agar apa? Bukan agar mereka kembali kepada pangkatnya, kepada hartanya, kepada ya kenikmatan-kenikmatan dunia lainnya, tapi agar aku dapat berbuat kebajikan, beramal saleh yang dahulu telah aku tinggalkan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang dia ucapkannya ya, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan orang-orang beriman adalah tentu berbeda dengan kehidupan orang-orang kafir. Yang panjang angan-angan mereka untuk hidup selama-lamanya di dunia ini untuk meraih ya kenikmatan dunia yang sesaat. Nah, dengan kita memperhatikan permasalahan yang terakhir ini mengingatkan kita tentang sesuatu yang pasti, yaitu kematian. Maka selanjutnya berkata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, wa ilaika tafsilu dzalika, untuk membahas tentang
pelajaran ini menyiapkan jenazah, maka perinciannya sebagai berikut. Awalan, yang pertama, yushra'u talqin al-muhtadar. Yushra'u talqin al-muhtadar la ilaha illallah liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah. Rawahu Muslim fi sahihihi. Disyariatkan yang pertama adalah mentalkin orang yang sedang sekarat. Karena setiap kematian itu ada sakaratnya. Inna likulli mautin la sakarat. Bahwa bagi orang yang sedang sakarat, maka hendaknya ditalkin, dituntunkan untuk dia membaca la ilaha illallah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinilah ya orang-orang yang akan mati. Ya. Itu orang-orang yang terlihat tanda-tanda kematiannya. Talkinkan dia la ilaha illallah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Wal muradu bil mauta fi hadzal hadis, yang dimaksudkan dengan al mauta dalam hadis ini al muhtadarun, yaitu al muhtadar wa hum man zaharat alaihim amaratul maut, yaitu orang-orang yang terlihat pada mereka itu tanda-tanda ya bahwa dia akan meninggal dunia. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tsaniyan idza tuyuqina mautuhu, apabila telah diyakini bahwa dia akan meninggal dunia. Apabila dia telah meninggal dunia dengan yakin ya bahwasanya dinyatakan bahwa orang tersebut dinyatakan dengan yakin dia telah meninggal dunia, apa yang harus dilakukan? Ya, ughmidat ainahu, dipejamkan kedua matanya. Ya, karena tentu nanti akan dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala kenapa harus dipejamkan. Wa syudda lihyahu, kemudian dagunya dirapatkan, yaitu ketika mulutnya terbuka maka hendaknya dirapatkan. Liwurudis sunnati bidzalika, berdasarkan adanya sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, tsalisan yajibu ghuslul mayyitil muslim, wajib memandikan jenazah seorang muslim. Illa an yakuna syahidan, kecuali apabila dia syahid, mata fil ma'rakati, yang meninggal di medan pertempuran. Fa innahu la yughassal, maka dia tidak dimandikan, wala yusalla alaihi, tidak disolatkan, bal yudfan fi thiyabi, akan tetapi dimakamkan dengan pakaiannya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yughassil qatla Uhudin, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak memandikan orang-orang yang mati syahid, gugur di medan perang Uhud. Walam yusalli alaihim, dan juga tidak mensolati mereka. Asyarhu, penjelasannya, apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Hadha huwa ad-darsul akhir min hadhihi risalatin nafi'ah. Inilah pelajaran terakhir dari risalah yang bermanfaat ini. Wa qad hassasahu rahimahullah fil ahkamil muta'alliqati bil mayyit tajhizan wa salatan alaihi wa dafnan lahu. Maka Syekh Abdul Aziz rahimahullah, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengkhususkan di pelajaran terakhir ini yang terkait dengan hukum-hukum menyiapkan jenazah seorang muslim atau mensolatinya, kemudian memakamkannya. Wala syakka anna hadhi masail muhimmatun. Wala syakka anna hadhi masail muhimmatun. Enggak diragukan lagi bahwasanya masail muhimmah ini adalah bagian dari masalah-masalah yang sangat penting.
jadirun bil muslimi an yata'allamaha wa an ya'iyaha wa an ya'rifaha. Sepantasnya bagi seorang muslim untuk mempelajarinya, memahaminya. Ya, wal mautu amrun waqi'un likulli insanin. Karena kematian itu adalah sesuatu yang pasti terjadi setiap manusia, dialami oleh setiap manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Wal mayyit lahu ahkamun ja'at syari'atu bibayaniha. Ja'at syari'atu bibayaniha. Maka jenazah tentunya memiliki hukum-hukum yang syariat telah datang menjelaskannya. Fiha inayatun bil mayyit tajhizan wa taghsilan wa takfinan wa salatan wa du'aan wa dafnan. Baik itu adalah mempersiapkan jenazah, ya, atau memandikannya, mengkafankannya, mensolatkannya, mendoakannya, atau memakamkannya. Wahia ahkamun azimatun tatajalla fiha ma lil mayyiti min haqqin azimin ala ahlihi wa dhawihi wa ala umumin nas du'aan wa salatan. Maka ada hukum-hukum yang harus kita perhatikan. Ya, perkara yang sangat besar, yang jelas sekali hak-hak yang sangat besar bagi seorang yang muslim yang telah meninggal dunia. Maka kewajiban keluarganya dan umumnya kaum muslimin mendoakannya dan mensolatkannya. Maka kita ingat, kita akan disolati. Maka kita perhatikan juga dalam masalah yang sangat penting ini, masalah solat. Karena banyak orang yang tidak tahu tentang salat jenazah ini. Ya, apa yang dia baca, apakah disertai ruku dan sujud. Ya. Wa idza juhilati hadhil ahkam rubbama umilal mayyit muamalatan khati'atan mukhalifatan li syar'illah. Ya, sangat memungkinkan kemudian jenazah tersebut diperlakukan dengan salah, yang dapat menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Sawa'an min haitsu taghsil wa takfin, baik itu terkait dengan memandikan ataupun mengkafankan, au min haitsu salat wa dafan, atau ketika mensalatkannya atau dimakamkannya, au min haitsu du'a alladhi yud'a bihi lil mayyit, atau terkait dengan doa yang harusnya mendoakan mayit. Ya. Fa inna man yajhalu ma ja'at bihi syari'atullah subhanahu rubbama waqa fi umurin mukhalifatin li syar' wa umurin la asla lahu. Maka barang siapa yang jahil, tidak memiliki ilmu tentang tuntunan-tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala, sangat boleh jadi dia terjatuh pada perkara-perkara yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, bahkan melakukan perkara-perkara yang tidak ada petunjuknya dari syariat Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Nah, ini pentingnya kita membacakan di bab pelajaran terakhir ini, di pelajaran yang ke-18, tentang menyiapkan jenazah, mensolatinya dan juga memakamkannya. Ya. Kemudian Syekh Abdul Razak menceritakan, haddatsani ahadul ashkhas qal marrah wa kunna najhal hadzal amr ji'na bil janazah wa shallaina 'alaiha rak'atain bi ruku'in wa sujud. Kata Syekh Abdul Razak, dahulu ada yang bercerita kepada beliau, ada seseorang yang pernah menceritakan bahwa dulu dia jahil tentang perkara ini, tentang salat jenazah. Ya. Kemudian apa?
dia sholat jenazah tersebut 2 rakaat. 2 rakaat disertai dengan ruku dan sujud. Nah ini padahal sholat jenazah tidak ada ya ruku dan sujudnya. Ada terkadang juga yang tidak tahu bagaimana ketika terlambat dari sholat jenazah, ya. Atau yang lebih parah adalah dia ruku dan sujud dalam pelaksanaan sholat jenazah. Atau orang yang tidak mengetahui ketika ada orang yang tertinggal dari ya, sholat jenazah, kemudian dia datang ke pemakamannya, ini termasuk sunnah yang ditinggalkan, maka dia sholat di pekuburan tersebut. Iya. Faman la ya'riful ahkam yaqa' minhu mithl hadza. Siapa yang tidak mengetahui hukum-hukum terkait dengan ya tuntunan yang harus dilakukan terhadap jenazah, maka sangat boleh jadi dia terjerumus ke dalam kejahilan ini. Wa rubbama asyaddu min dzalika, boleh jadi sangat ya parah kejahilannya. Wa kam yumaras inda dafan min bid'ain la tanfa'ul mayyit. Kita sering saksikan betapa banyak bid'ah-bid'ah seputar ya apa yang terkait dengan pemakaman jenazah ya, yang sama sekali tidak memberikan manfaat kepada ya si mayit. Wa tadurrul ahya, dan juga hal tersebut bisa membahayakan orang-orang yang hidup. Kenapa? Bisa babil jahli biddin, karena disebabkan kebodohan terhadap ya syariat agama ini. Ya disebabkan karena bodoh terhadap ya apa tuntunan-tuntunan agama yang terkait seputar jenazah, ya, seputar mayit. Nah, orang yang sudah meninggal justru dialah yang sangat membutuhkan orang yang hidup, bukan kemudian orang yang hidup ya seakan-akan sangat butuh kepada orang yang sudah mati, atau banyak sekali hal-hal yang dilakukan menyikapi orang yang sudah mati padahal tidak ada tuntunannya sama sekali dalam agama. Ini karena kebodohan, ya, murni karena kebodohan, ya. Walihada yanbaghi 'alal muslim an ya'taniya bihadhil masail. Oleh karenanya sepantasnya bagi seorang muslim untuk memperhatikan masalah yang sedang dibahas ini, masalah-masalah yang terkait dengan menyiapkan jenazah seorang muslim, mensolatinya dan memakamkannya. Wa an yadbitaha hatta yakuna at-ta'amul minhu ma'al mayyit wifqa syar'allahi azza wa jal, sehingga ketika dia memahami permasalahan ini ya dia bersikap dengan benar menyikapi mayit atau jenazah orang-orang yang sudah meninggal dunia berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala, wa biqama jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah datang penjelasannya. Ya. Qauluhu rahimahullah, perkataan Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, awalan, yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Ya. Yushra'u talqinul muhtadar la ilaha illallah, disyariatkan untuk mentalkin orang yang sedang sekarat, ya, orang yang terlihat pada dirinya tanda-tanda kematian, maka disyariatkan untuk ya mentalkinkan, mentuntunkan la ilaha illallah, ya. Karena itulah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Maka talkinkanlah ya orang-orang yang akan mati di antara kalian itu dengan ucapan la ilaha illallah. Wal muradu bil mauta fi hadzal hadis, yang dimaksudkan dengan orang-orang yang akan mati di antara kalian itu adalah orang yang sedang sakaratul maut, ya, yang terlihat al-muhtadarun wa hum man zaharat alaihim amaratul maut, yang terlihat ya dari mereka itu tanda-tanda datangnya ajal kematian. Li'annahu sahha an nabiyyina alaihi salatu wassalam annahu qala man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah.
Ya. Karena telah sahih hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa yang di akhir ucapannya itu sebelum dia meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, tentu dimaksudkan adalah orang yang mengucapkannya dalam keadaan ikhlas. Ya, dari hatinya. Dan ini ya tentunya adalah berpengaruh kepada kehidupan orang tersebut dalam kesehariannya. Bagaimana sikapnya terhadap rukun-rukun la ilaha illallah, terhadap syarat-syarat la ilaha illallah, terhadap pembatal la ilaha illallah, ya. Maka ketika kalimat ini menjadi ya kalimat yang selalu dia amalkan dalam kehidupannya, ya. Tidak hanya dia baca dengan lisannya tetapi betul-betul ya dia amalkan dalam kesehariannya. Konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah ini menjadi amalan ya dalam kesehariannya. Ya, dia yakin bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh ilmu, jauh dari kejahilan, penuh dengan kepatuhan, jauh dari keangkuhan. Betul-betul dia tunduk, patuh terhadap konsekuensi daripada la ilaha illallah. Dia mengamalkan segala syarat-syarat la ilaha illallah. Dan itu sudah pernah kita bahas. Ya. Dan juga rukun-rukunnya, pembatal-pembatal la ilaha illallah dia jauhi, maka itulah yang akan menghiasi lisannya di akhir hayatnya. Karena itu adalah merupakan kalimat yang agung. Ini adalah merupakan kunci surga. Ya. Maka ditalkinkan orang tersebut, fayushra'u an yulaqqan al-mayyitu hadhil kalimah al-azimah litakuna akhir kalamihi minad dunya, sehingga diharapkan itulah ucapan yang ya dia ucapkan di akhir hayatnya di dunia ini. Ya. Walidza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, memerintahkan, dan ini bagian dari kecintaan Nabi kepada umatnya, perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar ya mentuntunkan kalimat la ilaha illallah ini, mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Inilah harapan kita. Ya, mengapa kita selalu mengkaji tentang tauhid, tentang pembahasan kalimat la ilaha illallah ini, dan kita tidak merasa bosan. Ya, karena ini adalah inti dari kehidupan kita. Ya, kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, ya ada pada pengkajian yang mendalam tentang tauhid. Ya. Wa yuradu bil mauta, dan dimaksudkan dengan al mauta dalam hadis ini man qarabal wafa, orang yang ya mendekati kematian, yang terlihat tanda-tanda kematian, wadana minha wa zaharat alaihi amaratul mauti wa alamatuhu, dan telah terlihat tanda-tanda kematiannya dan alamatnya. Walaysa man mata fi'lan, bukan orang yang sudah mati. Ya, kebanyakan kita lihat saksikan justru yang ditalkinkan itu orang yang sudah berpisah ruh dan jasadnya. Bukan ini yang dimaksudkan, tetapi orang yang masih ya dalam keadaan sakaratul maut. Ya. Wa minas sunnati an yusara'a bitalqinih, disunnahkan ya, di antara sunnahnya adalah segera mungkin ketika terlihat ya ada tanda-tanda dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya diingatkan dengan dia ucapkan la ilaha illallah birifqin wa uslubin latifin, dengan lemah lembut, ya. Enggak perlu dengan suara diangkat teriak-teriak, ya, mentalkinkannya, tapi dengan lembut. Hatta la yutasabbab fi iqa'i syai'in min ad-dajar, agar tidak menimbulkan kegaduhan, ya, atau sesuatu yang tidak diinginkan, ya.
Wala siyama annahu fi syiddatin wa karbin, karena apa? Dia sedang dalam keadaan ya ditimpa oleh ya musibah kematiannya. Dalam keadaan seperti itu maka diingatkan tentang la ilaha illallah. Ya. Kalau itu yang sering dia ucapkan dalam hidupnya maka dia akan mudah untuk ya mengucapkan di akhir hayatnya itu. Iya. Karena itu akan teringat, terngiang ya. Sekalipun dalam keadaan sakarat pasti ya dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Semuanya terkait dengan apa? Tauhid, terkait dengan la ilaha illallah. Ya, tergantung amalan masing-masing. Kalau dia betul-betul ikhlas mengamalkan la ilaha illallah, mengamalkan konsekuensinya, beramal saleh, ya maka amal salehnya itu akan ya memudahkannya. Wa idza qalaha la yukarriruha alaihi, kalau sudah dia ucapkan cukup, tidak perlu diulang, bal yutrak, didiamkan. Tsumma in jara minhu haditsun akhar, kalau dia ngomong lagi, ya bicara lagi, fa innahu min ba'da dzalika yulaqqan, maka kembali ditalkinkan. Lakin yutaraffaq bihi ghayat at-taraffuq. Kata Syekh Abdul Razak betul-betul ya mentalkinkannya itu dengan lemah lembut. Ya, dengan lemah lembut. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, qala rahimahullah, berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ya, tsaniyan, yang kedua, kalau tadi sebelum meninggal ya sudah terlihat tanda-tanda bahwa orang ini akan ya meninggal dunia, maka kita sikapnya adalah mentalkinkan dengan jelas. Ya, dan kita juga mengingat bahwa kita akan mengalami nasib yang sama. Kita akan ya merasakan sesuatu yang sama. Ada ya sakaratul maut, itu pasti ada. Ya, setiap orang akan merasakan sakaratul maut. Ya. Maka mari kita renungkan peristiwa yang pasti kita alami dengan banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita hidup di dunia ini seperti orang ya yang sedang melakukan safar, perjalanan, yang tidak tahu kapan kemudian dia berhenti, dan nikmat itu dia rasakan ketika dia telah tiba di tujuannya, dan tujuan kita adalah negeri akhirat. Ya, sebagaimana ya orang tua kita Nabi Adam alaihi salatu wasallam pertama kali adalah bertempat tinggal di surga. Maka kita berpikir bagaimana supaya kita bisa kembali ke rumah kita, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus kita lakukan, idza tuyuqina mautuhu, kalau sudah pasti kematiannya, yang sudah maksudnya sudah berpisah antara ruh dan jasadnya, dan sudah ditanyakan juga kepada dokter, ya semuanya diperiksa, jasad-jasadnya, kemudian bagian-bagian titik-titik yang merupakan tempat yang dipastikan dia telah ya meninggal dunia. Ya, kalau sudah dipastikan maka ughmidat ainahu, apa yang dilakukan? Yang kedua adalah kemudian dipejamkan kedua matanya, wa syudda lihiyahu, kemudian ditutup mulutnya, ya dirapatkan ya dagunya, liwurudi sunnati bidzalika, dikarenakan penjelasannya demikian dalam sunnah Nabi SAW. Ay idza tahaqqaqa man indahu annahu mat fi'lan bi dhuhuri alamatil maut alaihi au mathalan bi taqriri tabib au nahwi dzalik, yaitu dipastikan oleh orang sekitar bahwa dia telah meninggal dunia atau ada seorang dokter, fa innahu yusra'u hina idzin an tughmadha ainahu, maka disyariatkan ketika itu ditutup kedua matanya. Li'annahu idza nuzi'at minhu ruh tabi'aha al-basar, karena orang itu kalau ruhnya dicabut maka kedua matanya mengikutinya. Fa yashkhasu basaruhu, maka kedua matanya itu membelalak mengikuti ya ruhnya itu keluar. Fa minas sunnati inda idzin an tughmadha ainahu, maka disunnahkan untuk menutup kedua matanya. Ya, wa fi sahih Muslim, demikian yang disebutkan dalam sahih Muslim, an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah, bahwa
ketika Abi Salamah itu meninggal, Nabi datang, ya masuk, ya waqad syaqqa basaruhu, kemudian kedua pandangan matanya itu ya terbuka, fa'agmadahu, kedua matanya terbuka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memejamkannya. Ini dasar hadisnya. Qauluhu, demikian pula apa yang diucapkan oleh Syekh Abdul Aziz, wa syudda lihyahu. Al-lihyan, yang dimaksudkan lihyan humal adhaman alladhani huma manbatu al-asnan fayushaddan biqumash. Bisa dengan kain ditutup, ya dibalut kain. Mulutnya yang tadi terbuka, ya ini dagu, tempat jenggot, tumbuhnya jenggot, maupun asnan, tempat tumbuhnya gigi ini, maka yang dimaksudkan adalah mulutnya ditutup, ya, dengan kain. Li'annahu idza lam yarbithuma farubbama yanfatihul fam. Karena kalau tidak ditutup ini, ya dagunya, kepalanya, mulutnya bisa terbuka. Maka hendaknya diikat dengan kain. Fa idza shaddahuma wa baradal mayyit fa baqiya mashdudan. Ya, kalau sudah kemudian diikat, ya, kemudian mayit itu semakin dingin, ya, maka baqiya mashdudan, maka hendaknya terus ditutup. Wa minal hikmati min fi dzalika la yadkhulul ma ila fihi waqta ghaslihi awil hawam ba'da dafnihi. Jadi hikmahnya itu supaya apa? Supaya tidak kemasukan air. Ya, supaya tidak kemasukan air ketika dia dalam proses dimandikan. Demikian pula ya ketika sudah kebumikan, sudah dikuburkan, ya kondisinya akan lebih baik. Ya, tidak kemudian dalam kondisi dimandikan mulutnya terbuka sehingga air bisa masuk atau bisa menyebabkan masuk ke dalam perut si mayit. Wa huwa illam yarid bihi nassun muayyanun illa annahu dakhilun fil usulil ammah. Sekalipun itu belum, tentunya tidak terdapat dalam nas khusus, tetapi itu adalah masuk dalam prinsip-prinsip yang secara umum memang harus dilakukan, ya, seperti itu kepada si mayit, kepada si jenazah, ya. Ini barangkali yang bisa kita bacakan pada kesempatan yang singkat ini. Ya, mudah-mudahan pembacaan pelajaran terakhir, pelajaran yang ke-18 ini paling tidak mengingatkan kita tentang sebuah hal yang pasti, dan tentunya ajal itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa itu, ya bernyawa itu, pasti dia akan merasakan kematian. Hanyalah disempurnakan setiap pahala kalian itu pada hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah sukses. Itulah kemenangan yang sesungguhnya, karena kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang senda gurau, kehidupan yang penuh dengan permainan. Maka orang-orang yang bersungguh-sungguh mempersiapkan dirinya, ingat akan penghancur segala macam bentuk kenikmatan, yaitu al-maut, maka inilah orang-orang yang betul-betul mempersiapkan kehidupannya di kehidupan akhirat. Perjalanan yang sangat jauh menuju negeri akhirat. Namun ketika dia renungkan apa yang disabdakan Nabi SAW, ya, maka dia sadar bahwasanya seorang musafir itu selalu mendapatkan ya azab, ya, sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Ya, maka dia berbekal. Perbekalannya inilah yang dia persiapkan. Senantiasa dia ya berbekal untuk suatu saat ketika datang kematiannya tiba-tiba, ya, maka dia akan siap menghadapinya.
Dan semua kita sadar bahwa saudara kita yang telah mendahului kita sama dengan kita. Ya, kita akan mengalami nasib atau ya pengalaman yang sama. Kalau dikatakan kepada mereka, adakah persiapan mereka? Tidak ada. Akan tetapi kematian itu pasti menjumpainya. Iya. Maka ketika kita ingat dengan pelajaran ini, kita pun akan ditalkinkan ya, ketika kita berada di sekitar orang-orang yang mengerti tentang hukum-hukum yang terkait seputar jenazah. Ya. Orang-orang itu akan juga memejamkan mata kita. Orang-orang akan mensolatkan kita. Ya. Maka pentingnya kita mempelajari hukum-hukum yang terkait tentang jenazah seorang muslim. Apalagi di tengah-tengah kejahilan banyak masyarakat yang tidak lagi memperhatikannya. Sepantasnya bagi seorang muslim untuk terus menyampaikan ilmu-ilmu yang terkait dengan petunjuk-petunjuk Nabi SAW dalam mempersiapkan jenazah atau mengkafankannya, memandikannya, ya, mendoakannya, mensolatkannya, ya, kemudian memakamkannya. Nah, itu adalah merupakan sikap kita karena jenazah seorang muslim itu, ya, seorang muslim itu hidup dan matinya terhormat. Ya. Kita banyak menyaksikan orang-orang yang mengikuti adat istiadat tengah-tengah masyarakat yang banyak tersebar di masyarakat. Ada yang tidak dimakamkan, ada yang hanya dimasukkan ke dalam peti, ya, dititipkan di lereng-lereng gunung. Suatu saat kemudian dikeluarkannya lagi, ya. Ini adalah kebiasaan ya yang sering kita dapatkan di tengah-tengah masyarakat yang masih kuat mengikuti ya adat. Sedangkan kita diajarkan dalam agama kita ya tuntunan yang benar karena seorang muslim itu hidup dan matinya terhormat. Ya. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ya bagaimana ya seharusnya sikap seorang muslim ketika dia menghadapi ya akhir hayatnya, tentu diperlakukan sebagaimana ya ajaran Islam, ajaran yang mulia yang betul-betul menghormati seorang muslim baik ya di kehidupannya maupun di awal-awal atau tanda-tanda kematiannya. Dengan demikian kita pun mempersiapkan karena kita juga akan merasakan hal yang sama. Semuanya adalah dikembalikan kepada ajaran Islam, ajaran yang mulia, syariat yang memberikan ya kebahagiaan bagi setiap pemeluknya. Bagaimana kita memperlakukannya sehingga kita merasakan ya kedamaian, kebahagiaan dalam hidup ini sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridho kepada kita, dalam keadaan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dalam keadaan Allah ya ridhai kita, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang tenang. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, inilah harapan setiap seorang muslim. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tenang. Apabila dia adalah seorang ayah, misalkan dia memiliki anak-anak yang saleh, maka anak-anaknya pun mentalkinkannya, mendoakannya. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang kemudian meninggalkan barangkali ya, anak-anaknya yang tidak memperhatikan ajaran Islam sehingga di akhir hayatnya mereka sudah bertikai memikirkan tentang warisan yang ditinggalkannya. Ya. Tidak lagi di antara mereka ada yang mentalkinkannya, tidak lagi ada yang mengurusnya. Semua adalah dalam rangka untuk apa? Berebut harta yang ditinggalkan, yang akan ditinggalkan oleh si mayit. Maka ini penting
untuk kita ingatkan tentang proses ya mempersiapkan jenazah seorang muslim ketika sudah terlihat tanda-tanda kematiannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini yang kita bacakan memberikan manfaat bagi kita dan juga keluarga kita dan umumnya pada masyarakat muslim bisa mengamalkannya. InsyaAllah pada kesempatan berikutnya, ketiga dan seterusnya akan kita bacakan, baik itu sifat atau terkait dengan tata cara memandikan jenazah. Demikian subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.